Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab ke 3440. Yi Chen Kai bingung. Master Yi, apa maksudmu? Yi Chen tersenyum dan berkata, secara teori aplikasi kita dapat diunduh oleh siapa saja. Tetapi bagi siapa yang ingin mendaftar, aku memiliki dua persyaratan. Pertama, kita harus melakukan verifikasi modal pada mereka. Hanya mereka yang memiliki aset aktual lebih dari 10 miliar yuan bisa memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Begitu kata-kata ini diucapkan, ekspresi semua orang sangat terkejut. Syaratnya harus 10 miliar. Syarat ini terlalu tinggi. Bahkan untuk klub kelas atas di dalam negeri, syaratnya pun hanya sekitar 1 miliar. Tapi tanpa menunggu mereka pulih dari keterkejutannya, Yi Chen kembali berkata, kedua, kita akan memilih 200 orang yang akhirnya dapat berpartisipasi dalam pelelangan berdasarkan jumlah sebenarnya verifikasi modal dari tinggi ke rendah. Sesudah berbicara, Yi Chen menjelaskan, artinya peringkat kita tidak berdasarkan urutan tertentu, juga tidak peduli siapa yang duluan datang, tapi menggunakan cara yang paling sederhana dan kasar, yaitu membandingkan kemampuan semua orang. Siapapun yang memiliki paling banyak uang, maka dia yang akan menduduki peringkat pertama. Bagi yang tidak punya uang atau tidak cukup kaya dan tidak bisa menempati peringkat 200, maka maaf, aku tidak menyebutnya di sini. Semua orang tercengang. Chen Kai tanpa sadar berkata, Master Yi, untuk mencari orang kaya miliarder, bahkan di seluruh negeri juga tidak dapat menemukan 200 orang. Yi Chen tertawa. Siapa bilang aku hanya membatasinya di Tiongkok? Aku akan mencari beberapa orang dari luar negeri untuk membantu mempromosikan pelelangan ini. Aku percaya bahwa orang-orang kaya di luar negeri juga akan berbondong-bondong datang ke sini. Ketika dia mengatakan perkataan ini, Yi Chen kepikiran dua kandidat yang cocok. Salah satunya adalah ahli Feng Shui tua, Lai Qinhua, yang sangat dihormati di dunia orang Tiongkok yang ada di Amerika. Bahkan Mai Cheng-shin, orang Tiongkok Amerika ini, sangat ingin mencari tahu bagaimana caranya Lai Qinhua bisa menjadi 20 tahun lebih muda. Setelah kabar pelelangan disebar dan Lai Qinhua menjelaskan dia bisa kembali ke masa muda karena memakan pil kehidupan kembali, maka orang-orang kaya di Amerika Utara mungkin akan langsung terbang malam ini juga. Satunya lagi adalah ratu dari Eropa Utara yang baru saja diselamatkan oleh dirinya sendiri. Dia masih menunggu pil kehidupan kembali. Lanjutnya. Tentu saja dia akan mematuhi perintah Yi Chen. Besok adalah upacara penobatan Helena, artinya seluruh bangsawan kerajaan Eropa dan orang-orang kaya raya akan pergi ke Eropa Utara untuk berpartisipasi dalam upacara penobatan ini. Asalkan wanita tua itu muncul di depan para kelompok orang kaya Eropa ini, pil kehidupan kembali pasti akan memicu gelombang besar di hati para bangsawan ini. Pada saat itu, kota Jinling kecil mungkin akan menjadi pusat perhatian orang-orang terkaya yang ada di seluruh dunia. Berbicara sampai di sini, Yi Chen berkata,
Tuan Chen, bukankah ada banyak orang yang sekarang yang ingin menarik garis batas dengan Hotel White Golden? Kemudian, kamu umumkan pada dunia luar bahwa semua orang yang datang ke pelelangan harus tinggal di Hotel White Golden baru boleh masuk. Pada saat itu, harga sewa kamar di Hotel White Golden dapat langsung digandakan 100 kali lipat dari harga aslinya. Jika sebelumnya harga satu malam adalah 1.000 yuan, maka berubah jadi 100.000 per malam. Jika satu malam sebelumnya adalah 10.000 yuan, maka akan berubah menjadi 1 juta semalam. Bukankah mereka semua ingin bersembunyi dari Hotel White Golden? Maka kita biarkan mereka melihat bagaimana orang-orang kaya teratas sedang berebutan kamar di Hotel White Golden. Ketika Chen Jikai mendengar ini, dia berkata dengan penuh semangat, itu sangat bagus. Hanya dalam waktu 2 atau 3 hari dapat menghasilkan omset yang cukup untuk setahun. Ye Chen tersenyum. Aku harap melalui pelelangan ini, kekuatan lunak di kota Jinling bisa sangat meningkat. Silicon Valley di Amerika tidak memiliki sesuatu yang unik, tapi karena ada banyak perusahaan internet, sehingga secara bertahap menjadi terkenal di seluruh dunia. Las Vegas awalnya adalah gurun, tetapi setelah industri perjudian bangkit, kota itu juga telah menjadi kasino terkenal di dunia dalam waktu yang sangat singkat. Ini membuktikan bahwa jika sebuah kota ingin berkembang, belum tentu membutuhkan lokasi geografis dan sumber daya alam yang unik. Selama dapat memiliki bidang yang tepat dan mengembangkan kekuatan lunak di bidang ini, pasti akan dapat berkembang. Berbicara sampai di sini, Ye Chen berkata dengan bangga, aku tidak berani mengatakan bahwa aku dapat membangun kota Jinling menjadi kota metropolitan yang ramai. Tetapi aku pasti dapat membangun kota Jinling menjadi ibu kota umur panjang yang didatangi oleh orang-orang kaya top dunia di dunia. Pada saat itu, perkembangan ekonomi kota di Jinling diyakini akan membawa peningkatan yang besar. Akan bisa melaksanakan rencana lelang sesegera mungkin. Ye Chen menelepon Song Wanting dan memberitahunya tentang ide pelelangan. Song Wanting sangat bersemangat setelah mendengarnya, karena dia tahu betul bahwa ini juga merupakan promosi yang sangat bagus untuk aula Ji King dari keluarga Song. Saat ini ada banyak perusahaan yang melakukan lelang koleksi kaligrafi dan lukisan antik, tetapi tidak banyak yang bisa menghasilkan pengaruh besar. Alasan mengapa Christie dan Sotheby dapat terkenal secara global terutama karena mereka memiliki koneksi dan pengaruh yang kuat baik di hulu maupun hilir. Hulu yang dimaksud adalah sumber kaligrafi dan lukisan antik. Sekarang ada banyak barang bagus di tangan kolektor individu. Jika mereka ingin mengambil bagian dari koleksinya untuk pelelangan, hal pertama yang terlintas dalam pikiran mereka adalah 2 balai lelang besar ini. Sehingga pasokan sumber barang dari 2 balai lelang besar ini berkali-kali lebih kuat daripada balai lelang biasa. Adapun hilir, itu adalah orang-orang kaya yang rela membayar banyak uang untuk menawar koleksi dari balai lelang. Dan pada umumnya mereka hanya akan memilih balai lelang yang terkenal, aman, terjamin, dan pastinya harus memiliki barang-barang bagus. Oleh karena itu, balai lelang besar seperti Christie dan Sotheby dapat memenuhi kebutuhan hulu dan hilir secara bersamaan, sehingga mereka dapat membentuk lingkaran tertutup bisnis yang kuat. Semakin banyak orang yang mempercayai mereka dan memberi mereka barang-barang bagus untuk dilelang, maka para pembeli juga akan semakin bersedia untuk memilih mereka. Seiring waktu, hampir tidak mungkin bagi merek lain untuk bersaing dengan mereka. Keluarga Song juga menangani banyak koleksi setiap tahun, tetapi karena tidak memiliki pengaruh yang kuat, tidak peduli itu harga beli atau harga jual, tetap tidak bisa mencapai kondisi terbaik. Dan seringkali mereka tidak mendapatkan barang-barang bagus meski mempunyai uang. Pada
pelelangan kali ini, Yi Chen bersedia mengajak Aula Jiking yang merupakan promosi yang sangat besar untuk pengaruh merek Aula Jiking. Mungkin setelah satu atau dua pelelangan, pengaruh Aula Jiking bisa setara dengan Christie dan Sotheby. Oleh karena itu, Song Wanting tidak hanya langsung menyetujuinya tanpa ragu-ragu, tetapi juga berjanji pada Yi Chen bahwa dia pasti akan mengeluarkan koleksi terbaik di Aula Jiking untuk membantu Yi Chen mempromosikan lelang ini. Inspirasi yang dipicu oleh pelelangan membuat Yi Chen sangat bersemangat. Setelah dia meninggalkan Hotel White Golden, dia tidak pulang tetapi langsung pergi ke grup di Hau untuk mencari Wang Dongsu. Pada saat ini di dalam hatinya ada rencana jangka panjang. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk memperkuat tata letak bisnis keluarga Yi di kota Jinling. Selama pengoperasian lelang ini lancar, maka kota Jinling pasti akan mendapat pusat perhatian yang meningkat pesat. Pada saat itu nilai komersial di kota Jinling juga akan meningkat pesat. Lalu harga tanah kota Jinling akan naik, harga rumah akan naik, investasi asing akan naik, dan kapasitas konsumsi keseluruhan serta tingkat perkembangan ekonomi juga akan naik. Oleh karena itu, jika dia bisa membuat tata letak yang baik terlebih dahulu sebelumnya, keluarga Yi pasti bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk terbang. Maka dari itu, dia siap untuk segera mengumpulkan dana, menimbun tanah di kota Jinling, dan juga melakukan lebih banyak investasi di industri jasa kelas atas di kota Jinling. Sama seperti Las Vegas di Amerika, tidak hanya ada banyak kasino, tetapi juga ada hotel, klub malam, dan restoran elit yang tak terhitung jumlahnya. Kasino dapat menghasilkan uang, dan industri pendukung elit ini juga ikut dapat menghasilkan banyak uang. Apalagi real estate. Yi Chen bahkan merasa bahwa dia dapat mengembangkan area villa elit di kota Jinling. Harganya bisa beberapa kali atau bahkan 10 kali lipat dari harga pasar, mulai dari 500 juta yang per set villa dan 50 juta yuan untuk biaya properti setahun. Jangan berpikir itu tidak bisa dijual. Justru itu tidak mungkin tidak terjual. Karena selama Yi Chen mengeluarkan satu pil kehidupan kembali tambahan setiap tahun dan mengadakan lelang internal yang hanya terbuka untuk para pemilik villa, maka tidak terlalu khawatir villa-villa ini tidak terjual sama sekali. Secara keseluruhan, asalkan dia berusaha sekuat tenaga untuk mempublikasikan nilai dari pil kehidupan kembali, maka itu dapat membantu dalam mempromosikan ekonomi kota Jinling dan industri keluarga Yi. Setelah tiba di grup di Hau, Yi Chen langsung naik ke lift khusus ketua sampai ke lantai tempat Wang Dongsu berada. Ketika sekretaris Wang Dongsu melihat Yi Chen datang, dia buru-buru berkata dengan hormat, "Halo Tuan Muda, apa kamu sedang mencari wakil ketua Dewan Wang?" Yi Chen mengangguk dan bertanya kepadanya, "Apa wakil ketua Dewan Wang ada di sini?" "Ada," sekretaris itu berkata. "Namun wakil ketua Dewan Wang sedang menemui para tamu. Atau kamu dapat pergi ke ruang tamu untuk menunggu sebentar, lalu aku akan memberitahukannya." "Oke," Yi Chen berkata dengan ringan. "Katakan padanya untuk tidak perlu buru-buru. Selesaikan saja dulu masalah pekerjaan yang ada." "Baik, Tuan Muda." Yi Chen mengikuti sekretaris wanita berjalan ke ruang tamu yang letaknya di sebelah kantor Wang Dongsu. Begitu tiba di depan pintu, sekretaris wanita mendorong pintu hingga terbuka dan berkata kepada Yi Chen, "Tuan Muda, kamu duduk sebentar, aku akan pergi dan berbicara dengan wakil ketua Dewan Wang." "Oke," Yi Chen menjawab dengan santai. Tepat setelah dia selesai berbicara, pintu sebelah dibuka dan Yi Chen tiba-tiba mendengar suara yang familiar datang dari dalam. "Wakil ketua Dewan Wang, tidak perlu mengantarku, aku bisa pergi sendiri." Yi Chen segera mengenali suara itu. Suara ini, itu adalah suara istrinya Xue Churan. Pada saat ini, Wang Dongsu tersenyum dan berkata,
Presdir Xiao tidak harus begitu sungkan, aku akan mengantarmu sampai ke pintu masuk lift. Segera setelah itu Yi Chen melihat istrinya Xu Churan keluar dari kantor Wang Dongsu. Melihat wajah samping Xu Churan, Yi Chen dengan cepat melintas masuk ke dalam ruang tamu dan kemudian menutup pintu. Sedangkan Xu Churan hanya melihat sosok bayangan yang melintas masuk ke ruang sebelah. Ketika dia memusatkan pandangannya untuk melihatnya, dia hanya melihat sekretaris Wang Dongsu berdiri di depan pintu ruang sebelah dengan wajah bingung dan bertanya dengan heran di depan pintu. Tuan muda, apa kamu baik-baik saja? Yi Chen tidak menjawab karena dia takut meski jika dia sengaja mengubah suaranya, Xu Churan tetap akan mengenalinya. Wang Dongsu kebetulan keluar dari belakang Xu Churan saat ini. Dan ketika dia mendengar sekretarisnya menyebutkan kata tuan muda, dia buru-buru bertanya, "Dong tahu apa yang terjadi?" Sekretaris itu buru-buru berkata, "Wakil Ketua Dewan Wang, Tuan Muda telah datang. Dia berkata bahwa dia ada urusan mencarimu." Tapi Wang Dongsu dengan cepat melambaikan tangan kepadanya dan berkata, "Oke, aku sudah tahu. Kamu pergi bekerja dulu. Aku akan pergi menemui Tuan Muda setelah mengantar Nona Xiao." Meskipun sekretaris merasa bahwa sikap Wang Dongsu agak aneh, tapi karena sikap profesionalisme, jadi dia tidak bertanya apa-apa dan segera berkata, "Baik, Wakil Ketua Dewan Wang, kalau begitu aku akan pergi bekerja dulu." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Wang Dongsu menghela napas lega, menenangkan kondisinya, dan berkata pada Xu Churan, "Presiden Xiao, ayo kita pergi dulu." Xu Churan bertanya padanya dengan penasaran, "Wakil Ketua Dewan Wang, Tuan Muda yang dikatakan Dong tahu barusan seharusnya adalah Ketua Dewan Grup di Haumu kan?" Wang Dongsu hanya bisa mengangguk dan berkata, "Benar, itu adalah Ketua Dewan kami." Xiao Churan bertanya lagi, "Sepertinya sebelumnya aku pernah mendengar dari orang-orang mengatakan bahwa dia adalah tuan muda dari keluarga besar Yanjing." "Iya," Wang Dongsu tersenyum. "Namun tuan muda kita relatif rendah diri. Tidak ada banyak berita tentang dia di publik." Xiao Churan mengangguk ringan. Dulu dia sangat penasaran tentang identitas sebenarnya dari Ketua Dewan Grup di Hau. Apalagi setelah grup di Hau telah membantu dirinya beberapa kali, bahkan menandatangani perjanjian kerjasama dengan dirinya. Dia terkadang sampai memiliki ilusi. Dia selalu merasa bahwa Ketua Dewan Grup di Hau tampaknya memiliki hubungan misterius dengan suaminya Yi Chen. Namun setiap kali pikiran ini muncul di benaknya, dia dengan cepat menolak spekulasi sendiri. Bagaimanapun dia sangat memahami asal-usul Yi Chen dengan sangat baik. Yi Chen adalah seorang yatim piatu dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Hidupnya bisa dikatakan sangat menyedihkan. Jadi tidak mungkin bisa berhubungan dengan tuan muda dari keluarga besar Yanjing. Namun dia tiba-tiba merasakan di dalam hatinya sosok yang baru aku lihat sekilas barusan. Bentuk tubuh termasuk tinggi badannya tampak sangat mirip dengan suamiku. Dalam keraguan, Xu Churan pun menghibur dirinya sendiri. Xu Churan, kamu sudah terlalu banyak berpikir. Meskipun sosok barusan sangat mirip dengan Yi Chen, tapi memangnya kenapa? Jangan bersikap tidak masuk akal di sini. Jadi saat memikirkan sampai di sini, dia tidak terus berspekulasi tetapi membuka mulutnya pada Wang Dongsu dan berkata, "Wakil Ketua Dewan Wang, karena Ketua Dewanmu telah datang, jadi kamu tidak perlu mengantarku. Aku bisa pergi sendiri." Wang Dongsu tersenyum dan berkata, "Aku tetap akan mengantarmu sampai ke lift." Setelah mengatakan itu, dia memberi isyarat silakan dan berkata, "Presdir Xiao, silakan." Xiao Churan tidak berdaya, dia hanya bisa melangkah keluar. Ketika dia melewati ruang tamu, dia berhenti sejenak. Di dalam hatinya juga penuh dengan rasa ingin tahu tentang Ketua Dewan Grup di Hau di dalam. Bagaimanapun sudah begitu lama, tapi tidak ada seorang pun di dunia luar yang tahu siapa Ketua Dewan Grup di Hau, perusahaan terbesar di kota Jinling. Xiao Churan juga ingin mengetahui identitas sebenarnya dari Ketua Dewan dan juga ingin melihat bagaimana rupanya orang yang rendah hati ini. Wang Dongsu yang melihatnya berhenti pun buru-buru bertanya, "Presdir Xiao, ada apa?" Xiao Churan tersadar kembali dari
bengongnya dan berkata, "Oh tidak, ayo pergi." Wang Dongsu merasa lega. Di dalam hatinya, baru kemudian dia dan Securan datang ke lift bersama. Dia takut jika akan terjadi kesalahan apapun. Jadi setelah dia sendiri yang melihat Securan masuk di lift dan lift mulai menurun ke bawah, dia baru akhirnya merasa lega dan memanggil sekretarisnya lalu berpesan, "Mulai sekarang tidak ada yang boleh diizinkan naik ke lantai ini lagi. Apa kamu mendengarku?" Sekretaris itu buru-buru berkata, "Aku mengerti Wakil Ketua Dewan Wang. Aku akan berdiri menjaga di depan pintu masuk lift. Jangan khawatir." "Bagus." Wang Dongsu mengangguk puas dan bergegas ke ruang tamu. Pada saat ini, Ye Chen masih merasakan rasa takut di ruang tamu. Tadi jika saja Securan keluar sedikit lebih awal, maka dia tidak akan punya tempat untuk bersembunyi di koridor itu. Jika mereka benar-benar bertemu secara langsung, meski Wang Dongsu dan sekretarisnya tidak akan membocorkannya, tapi dia tetap tidak akan bisa menjelaskan pada Securan. Jelas-jelas dia bilang dia pergi ke Yanjing untuk melihat Feng Shui klien. Bagaimana bisa dia kembali ke kota Jinling tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan malah langsung datang ke grup di Hao untuk menemui Wang Dongsu. Oleh karena itu, Yi Chen merasa sangat beruntung di dalam hatinya. Untung saja dia tidak ketahuan olehnya. Tepat pada saat ini, Wang Dongsu mengetuk pintu dari luar ruang tamu. "Tuan muda, silakan pindah ke kantorku." Ye Chen membuka pintu dan bertanya, "Apa Curan sudah pergi?" Wang Dongsu mengangguk dan berkata, "Nyonya sudah turun, tenanglah." "Baguslah." Ye Chen merasa lega lalu masuk ke kantornya bersama Wang Dongsu sambil bertanya padanya, "Ada apa Curan datang mencarimu?" Wang Dongsu menjawab, "Untuk kemajuan proyek hotel di Hao. Tahap kedua dari proyek yang dilakukan oleh Nyonya Curan telah selesai, dan supervisor kami akan mengatur penerimaan dalam 2 hari ke depan." Yi Chen bertanya, "Apa Curan melakukan pekerjaannya dengan lancar?" Wang Dongsu mengangguk. "Nyonya telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Kualitas proyek dan kemajuan konstruksi bahkan lebih baik dari yang kami harapkan. Selain itu, dia adalah pihak B yang paling profesional dan etis dari semua pihak yang telah bekerja sama dengan grup di Hao selama bertahun-tahun. Tidak ada jalan pintas atau kecurangan dalam bahan konstruksi dan aspek lainnya. Ini jelas merupakan tolak ukur dalam industri ini." Ye Chen merasa lega. "Baguslah kalau begitu." Pada saat ini, Wang Dongsu membuka mulutnya bertanya, "Ngomong-ngomong, Tuan Muda, kapan kamu kembali dari Yanjing?" Ye Chen berkata, "Pagi ini." Wang Dongsu mengangguk dan berkata dengan sedikit malu, "Setelah aku mendengar tentang masalah Wan Longhol, aku awalnya berencana untuk langsung pergi ke Yanjing. Tetapi kemudian aku pikir-pikir dan aku takut bahwa setelah aku pergi ke sana, aku tidak hanya tidak dapat membantu apapun, tetapi malah akan menambah kekacauan untuk Tuan Muda. Jadi aku memutuskan untuk tetap tinggal di kota Jinling dan memastikan bahwa semua yang ada di grup di Hao beroperasi seperti biasa. Jadi aku minta Tuan Muda untuk tidak keberatan." "Bagaimana mungkin aku keberatan?" Ye Chen tersenyum ringan dan berkata dengan serius, "Apa yang kamu lakukan itu sudah benar kok. Jika hanya terjadi sedikit halangan, lalu semua orang meninggalkan pekerjaan masing-masing dan berlari datang untuk membantuku, itu hanya akan menyebabkan banyak hal jatuh ke jalan buntu. Untuk melawan Wan Longhol sama sekali bukan apa-apa bagiku." Wang Dongsu buru-buru berkata, "Bagus sekali. Aku selalu merasa bahwa Tuan Muda pasti punya cara untuk menyelesaikan masalah krisis ini." Ye Chen mengangguk dan tersenyum. "Ini adalah krisis, tetapi ini juga merupakan kesempatan. Aku sekarang telah resmi menjadi kepala keluarga Yi, serta Wan Longhol juga telah tunduk setia padaku. Jadi ini saatnya kita untuk melepaskan dan melakukan sesuatu yang besar." Ekspresi Wang Dongsu terkejut, tetapi dia dengan cepat kembali normal dan berkata dengan serius, "Tuan Muda, keluarga Yi dipimpin olehmu. Aku percaya bahwa terobosan baru akan segera keluar."
Yi Chen berkata, berbicara tentang terobosan baru, aku baru saja pergi ke Hotel White Golden dan berbicara dengan Chen Jekai. Setelah kita mengobrol tentang sedikit inspirasi baru kemudian aku datang menemuimu untuk berdiskusi tentang sesuatu hal denganmu. Wang Dongsu mengangguk dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Muda, inspirasi baru apa yang kamu miliki? Yi Chen segera memberitahu Wang Dongsu secara rinci tentang pemikirannya tentang pelelangan. Setelah Wang Dongsu mendengarkan, dia berseru dengan wajah bersemangat. Jika Tuan Muda benar-benar dapat menarik orang kaya yang ada di seluruh dunia, maka perkembangan kota Jinling pasti akan dapat segera melaju dengan cepat. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk kota Jinling, dan hal yang sama berlaku untuk grup di Hao. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat tata letak di kota Jinling sebelum pelelangan diadakan. Yi Chen berkata dengan setuju. Aku setuju denganmu. Maka dari itu aku datang mencarimu untuk masalah ini. Setelah saat berbicara, Yi Chen bertanya lagi padanya, berapa banyak dana yang tersedia di grup di Hao sekarang? Wang Dongsu buru-buru berkata, saat ini dana kami yang tersedia ada sekitar 13 miliar. Tetapi kami masih dapat meminjam setidaknya 40 miliar yuan dari bank kapan saja. Dan total modal bisa berjumlah sekitar 50 miliar. Yi Chen mengangguk, kemudian berkata, aku akan mentransfer uang tunai 100 miliar dari keluarga Yi, dan aku pribadi akan memberikan uang 50 miliar yuan lagi agar bisa mengumpulkan uang tunai 200 miliar. Kemudian kamu dapat menggunakan kecepatan tercepat untuk membeli sebanyak mungkin tanah atau bidang tanah bagus dengan prospek pengembangan di kota Jinling. Wang Dongsu berseru dengan terkejut. Tuan Muda, apa kamu ingin menginvestasikan 200 miliar yuan sekaligus? Bukankah resiko ini akan terlalu besar? Yi Chen tersenyum. Di masa depan, aku bersiap memanfaatkan kesempatan untuk mengembangkan dana menjadi semakin besar. Saat berbicara, Yi Chen berkata lagi, di masa depan aku berencana untuk secara bertahap membangun kota Jinling menjadi ibu kota umur panjang. Selain pelelangan pil kehidupan kembali, aku juga berencana untuk membangun beberapa komunitas umur panjang dan mendukung layanan bisnis kelas atas. Syarat masuk komunitas umur panjang harus ditetapkan dengan sangat tinggi, begitu tinggi sehingga hampir setiap pemiliknya adalah menjadi orang kaya ternama dalam daftar Forbes, asalkan mereka tetap tinggal di komunitas perkotaanku. Maka aku dapat secara teratur memberi mereka proporsi tertentu dari pil kehidupan kembali. Untuk orang-orang ini, pil kehidupan kembali itu bagaikan seember air yang besar. Jika kita membagi dengan mereka masing-masing satu gelas, itu sudah cukup untuk membuat mereka segera bergegas datang ke sini. Wang Dongsu langsung mengerti maksud Yi Chen dan buru-buru berkata, Tuan Muda, aku memiliki peta terperinci dari semua tanah yang akan dikembangkan di kota Jinling. Apa kamu tertarik untuk melihatnya? Kamu bisa melihat bidang tanah mana yang menarik bagimu. Baik, Wang Dongsu segera mengaktifkan layar pintar yang ada di kantor, kemudian membuka peta khusus kota Jinling, di mana area pusat kota Jinling ditandai dengan berbagai ukuran dan aturan yang berwarna hijau. Wang Dongsu menunjuk ke arah hijau di peta ini dan berkata pada Yi Chen, Tuan Muda, semua peta hijau yang di peta adalah tanah yang akan dikembangkan dan tersedia untuk dijual. Daerah ini wilayah dalam perkotaan relatif sedikit dan areanya relatif kecil, tetapi dari awal zona pengembangan baru hingga ke pinggiran kota, pasokan tanah jelas jauh lebih baik. Yi Chen mengangguk, menunjuk ke beberapa tanah di kota dan berkata, asalkan itu di dalam pusat kota, coba kamu ambil beberapa tanah yang bisa kamu ambil sebanyak mungkin. Kamu harus memperhatikan penggunaan leverage dan setinggi mungkin leverage bank setinggi mungkin untuk memaksimalkan jumlah modal yang kita miliki. Aku dan keluarga Yi akan
menyuntikkan dana padamu dengan total 150 miliar uang tunai. Kamu harus berusaha untuk mendapatkan setidaknya 3 kali lipat efek leverage. Mengambil 450 miliar uang tunai dari bank. Wang Dongsu berkata dengan gugup, Tuan Muda, jika itu masalahnya, maka hutang kita akan melebihi 350 miliar jika ditambah dengan pinjaman bank yang awalnya dikembangkan oleh grup Dihau dalam proyek. Itu sudah melebihi 400 miliar. Sekarang pasar real estate belum terlalu maju dan kebijakan pemerintah juga sudah berulang kali tidak memperbolehkan kita berspekulasi harga murah. Dalam hal ini, apa tidak berbahaya membuat rasio utang setinggi itu? Yi Chen tersenyum. Poin pertama adalah bahwa kita sekarang tidak melakukan pengembangan rumah konvensional biasa. Kita melakukan rumah mewah dengan premi super tinggi. Jadi kita tidak akan menaikkan harga perumahan biasa di kota Jinling. Kita juga tidak akan mempengaruhi tren pergerakan pasar perumahan biasa di kota Jinling. Lalu, poin kedua, aku menyuruhmu untuk mengambil tanah yang ada di pusat kota ini. Kita akan sepenuhnya menggunakan semuanya sebagai fasilitas bisnis kelas atas di masa depan. Hotel Dihau yang kita bangun sekarang adalah salah satunya. Kemudian kita juga harus membangun klub host elit yang beberapa tingkat lebih tinggi dari klub Hui Huang milik keluarga Song yang membuat semua orang masuk dengan harus menghabiskan banyak uang. Selain itu, masih juga harus membangun pusat perbelanjaan kelas atas, merek-merek top dan ternama seperti Chanel, Hermes, Louis Vuitton, dan bahkan Lamborghini, Ferrari. Semuanya harus dimasukkan ke dalam pusat perbelanjaan kita. Jika aku telah menarik semua orang kaya itu datang ke kota Jinling, aku harus membiarkan mereka menemukan tempat untuk menghabiskan uang banyak di kota Jinling. Terakhir, poin ketiga, selama orang-orang kaya itu tertarik datang, proyek kita tidak akan mungkin rugi uang, bahkan akan menghasilkan banyak uang. Berbicara tentang ini, Yi Chen berkata dengan percaya diri, yang ingin kita lakukan adalah proyek real estate dengan premi tertinggi di dunia, dan kita tidak menargetkan orang miskin atau orang kaya biasa. Kita hanya mengambil uang dari orang terkaya di dunia. Kita akan membiarkan mereka rela membeli aset di kota Jinling dengan premi 10 kali lipat atau bahkan 100 kali lipat dan bersedia menjadi bos yang dirugikan. Setelah mendengarkan rencana Yi Chen, Wang Dongsu mengangguk terus-menerus. Tuan Muda, aku telah mengerti maksudmu. Karena ketika saatnya tiba nanti, aku akan membiarkan orang-orang membuat dokumen perencanaan bisnis yang profesional dan juga mencari studio desain yang terkenal secara internasional untuk membantu kami merancang cetak biru yang harus dimulai dari arah tertinggi. Baik, Yi Chen berkata. Masalah ini akan kupercayakan padamu untuk bertanggung jawab. Aku memiliki 3 persyaratan. Yang pertama adalah bahwa harus cepat. Yang kedua adalah bahwa harus bagus. Dan yang ketiga adalah bahwa harus lengkap. Apa yang kamu tahu pusat perbelanjaan Dubai? Mall itu disebut sebagai salah satu pusat perbelanjaan terbesar di dunia. Yang aku inginkan adalah mall seperti itu, tetapi lebih mewah dan lebih elit daripada mereka. Dimengerti, Wang Dongsu segera berkata, aku akan segera mulai menangani masalah ini. Yi Chen mengangguk puas dan berkata, selain itu, selanjutnya yang akan aku bicarakan adalah hal tentang komunitas kelas atas. Setelah mengatakan itu, Yi Chen memperbesar peta dan menemukan area di dekat bandara. Kemudian segera melihat beberapa bidang tanah yang terhubung satu sama lain pada jarak kurang dari 10 km dari bandara dalam garis lurus. Dan bidang tanah ini kebetulan berada di dekat jalan raya bandara. Jadi dia berkata kepada Wang Dongsu, aku pikir daerah ini bagus, dekat dengan bandara dan terletak di sebelah jalan raya. Meskipun arahnya berbeda dari kota, tetapi lalu lintas seharusnya lebih nyaman. Begitu orang-orang kaya itu turun dari pesawat, maka mereka bisa langsung tiba dengan cepat, sangat nyaman. Wang Dongsu buru-buru berkata,
Beberapa bidang tanah ini tidak berkembang terlalu besar sekarang. Harganya seharusnya relatif murah. Mengenai lalu lintas, karena daerah sekitarnya belum dikembangkan, jadi jalan raya belum menyiapkan pintu masuk dan keluar di sana untuk saat ini. Tetapi kita dapat berkomunikasi dengan kota dan departemen transportasi untuk mencoba berjuang agar mereka membangun pintu masuk jalan raya baru untuk kita di sini. Jika tidak, kita sendiri yang menghabiskan uang untuk membangunnya. Ini hanyalah transportasi kecil berdasarkan jalan raya asli, tidak membutuhkan terlalu banyak uang. Yi Chen mengangguk dan bertanya lagi, apa ada tempat yang cocok untuk membangun lapangan golf di dekat sini? Yang terbaik adalah bisa mengembangkannya bersama dengan lapangan golf dan lapangan berkuda, kemudian berada di tempat di sebelah komunitas kelas atas kami. Wang Dongsu berkata dengan serius, Tuan Muda, ada banyak tanah kosong di sekitar sini. Biasanya tidak ada orang ataupun perusahaan yang mengembangkan tanah di sana, sehingga lapangan golf jelas tidak ada masalah. Baguslah kalau begitu, Yi Chen mengangguk dan berkata, kalau begitu mulai hari ini dan seterusnya, pertama-tama kamu harus bernegosiasi dengan bank untuk mendapatkan pinjaman. Aku juga akan mengatur agar keluarga Yi mentransfer uang ke grup di Hao. Kamu memanfaatkan waktu ini untuk menyiapkan dana dan mengambil semua tanah yang bisa kamu ambil. Wang Dongsu juga sangat bersemangat dan berseru, Tuan Muda tenanglah, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga. Yi Chen tersenyum memuaskan dan berkata, ngomong-ngomong, lusa akan ada seorang anak laki-laki bernama Yi Tao yang akan datang untuk melapor padamu. Bocah itu seharusnya lumayan hebat. Kamu bisa membawanya bersamamu untuk menangani proyek ini. Yi Tao, Wang Dongsu bertanya, apa itu anggota keluarga Yi? Iya, Yi Chen berkata dengan ringan, seorang anak muda dari keluarga cabang Yi. Tetapi jika dia datang, itu berarti dia adalah bawahanmu. Jadi kamu tidak perlu bersikap sungkan atau hormat. Gunakan dan perintahkan dia sesuka hatimu. Memaksanya untuk mengeluarkan semua tingkat dan kemampuan penuhnya. Meskipun Wang Dongsu tidak tahu siapa itu Yi Tao, tapi melihat maksud dari Yi Chen, dia menebak bahwa Yi Tao ini sedang dihukum oleh Yi Chen. Maka dari itu Yi Tao diatur untuk datang ke grup di Hao. Jadi dia mengangguk dan berkata, Tuan Muda tenanglah, aku akan memeras semua kemampuannya. Selanjutnya Yi Chen dan Wang Dongsu dengan teliti mempelajari situasi tanah saat ini yang akan dikembangkan di kota Jinling dan juga melihat tanah yang menarik sebelum akhirnya Yi Chen meninggalkan grup di Hao. Ketika Yi Chen keluar dari grup di Hao, lampu di luar sudah menyala. Lalu lintas terlihat sibuk, ramai, dan sangat hidup. Namun orang-orang yang berjalan di sini tidak seperti Yanjing. Semua masyarakat Yanjing terlihat sangat sibuk. Di kota Jinling, karena tekanan hidup yang tidak begitu besar, lalu laju kehidupan yang tidak begitu cepat, sehingga dapat dilihat bahwa wajah orang-orang masih sedikit santai. Hanya saja orang-orang yang datang dan pergi ini, kecuali Yi Chen, tidak ada yang tahu bahwa kota Jinling akan segera menjadi objek perhatian dunia. Pada saat itu perkembangan ekonomi yang selalu menurun, bahkan sebagai ibu kota provinsi yang tidak bisa mendapatkan tempat pertama di provinsinya sendiri, tak lama lagi akan sepenuhnya terbang jauh ke langit. Yi Chen melihat bahwa hari sudah larut, jadi dia membeli 10 emas batangan seberat 1 kilogram dari toko emas Tiongkok di dekatnya. Setelah emas batangan itu sudah dibeli, Yi Chen langsung naik taksi dari pintu masuk toko emas dan kembali ke Thomson kelas atas. Alasan mengapa dia membeli emas batangan adalah karena Yi Chen tahu bahwa ibu mertuanya, Malan, pasti menantikan dirinya untuk membawakan beberapa hadiah setelah dirinya pulang. Namun Yi Chen benar-benar tidak punya banyak waktu untuk memilih hadiah sekarang. Jadi dia hanya membeli beberapa emas batangan. Nanti dia akan langsung mengatakan bahwa itu diberikan oleh kliennya.
Malan yang melihatnya pasti akan merasa sangat senang. Nanti beri dia sepotong emas batangan sebagai hadiah dan membiarkannya bermain dengan emas itu sesuka hati. Dengan cara ini dia tidak perlu khawatir Malan akan menguangkan emas batangan itu. Jika itu adalah Malan sebelumnya, tak perlu mengatakan sepatah kata pun. Besok pagi dia akan pergi keluar untuk menjual emas batangan itu. Selain itu, sebelum dia keluar ada kemungkinan dia masuk ke dalam kamarnya dan securan untuk mencuri serta menjual 9 emas batangan yang tersisa. Tapi sekarang dia benar-benar telah berubah menjadi lebih jujur. Kedua kakinya juga sudah tidak begitu nyaman, jadi tidak mungkin dia pergi keluar untuk menjual emas batangan. Terlebih lagi dia juga harus mencegah Yi Chen yang sesekali akan datang memeriksa. Jadi dia hanya bisa dengan jujur menyimpan emas batangan itu. Memberinya hadiah yang sangat berharga tetapi tidak dapat diuangkan. Cukup untuk menahan mentalitasnya. Ketika Yi Chen kembali ke Thompson kelas atas dengan membawa 4 batangan, dia yang baru saja akan memasuki pintu depan, dia melihat istrinya Securan berjalan keluar dari garasi di halaman. Securan baru saja pulang dan memarkir mobil. Ketika dia melihat Yi Chen mendorong pintu lalu masuk ke halaman, dia segera berkata dengan gembira, "Suamiku, kamu telah kembali." Yi Chen menatapnya dan berkata dengan nada yang penuh cinta, "Aku sudah pulang. Apa kamu merindukanku dalam beberapa hari terakhir ini?" "Tentu saja aku rindu." Xiao Curan tidak malu sama sekali dan segera berlari ke pelukan Yi Chen dengan sangat gembira. Lalu berkata dengan wajah bahagianya, "Mengapa kamu pulang tanpa memberitahuku sebelumnya? Aku kan bisa pergi ke bandara untuk menjemputmu." Yi Chen tertawa. "Aku tahu bahwa kamu pasti sangat sibuk bekerja. Aku mana mungkin rela membuatmu datang jauh-jauh untuk menjemputku. Aku kan bisa kembali dengan naik taksi sendiri." Securan berkata dengan serius, "Apa lelahnya untuk menjemputmu? Kamu yang telah melakukan perjalanan kembali dengan pesawat, tetapi kamu masih harus mengantri untuk taksi. Betapa lelahnya itu." "Tidak lelah," Yi Chen berkata dengan santai. "Kebugaran fisikku sangat bagus. Hal kecil ini tak berarti apa-apa untukku." Securan berkata tak berdaya. "Jika kamu mengatakan sebelumnya, aku bisa memasak makanan dulu dan menunggumu pulang ke rumah. Dalam beberapa hari ini, selama kamu pergi, ibuku jadi malas memasak. Setiap harinya hanya memasak seadanya. Tadi dia bahkan menelponku dan mengatakan bahwa dia tidak ingin memasak di malam hari, lalu menyuruhku kembali untuk memesan makanan." Yi Chen tersenyum dan berkata, "Pesan makanan juga tidak masalah. Sekalian pesankan untukku juga ya." Securan mengangguk. "Kamu masuk ke dalam rumah untuk beristirahat dulu." Mereka berdua berpegangan tangan dan satu sama lain dan datang ke depan villa. Securan membuka kunci sidik jari. Begitu memasuki pintu, mereka mendengar suara malas dari Malan. "Mengapa kamu pulang begitu larut? Ayahmu itu sedang berkumpul dengan orang-orang di asosiasi kaligrafi dan lukisan. Aku sudah lapar sejak tadi dan sedang menunggumu pulang untuk memesan makanan." Pada saat ini Malan sedang berbaring di sofa ruang tamu. Tanpa melihat ke arah pintu, dia tahu bahwa Securan pasti telah kembali. Securan berkata, "Bu, kamu terlalu malas akhir-akhir ini. Kamu tidak perlu melakukan pekerjaan rumah. Tapi jika kamu sangat lapar, kamu akan bisa memesan makananmu sendiri." Malan berkata dengan tidak sabar, "Aku paling kesal kalau memesan makanan. Entah aku tidak ingin makanan ini atau makan itu. Atau aku ingin makan ini dan itu. Jadi kamu saja yang memesannya. Aku hanya menunggu untuk makan." Securan menghela napas dan berkata, "Bu, Yi Chen sudah kembali. Biarkan dia yang menentukan apa yang ingin dia makan."
Begitu kalimat Siocuran selesai diucapkan, dia mendengar Malan di ruang tamu berkata, "Oh, astaga, menantu laki-lakiku yang baik sudah kembali." Ketika dia selesai berbicara, langsung terdengar suara seseorang melompat memantul dengan tongkat kruknya. Segera setelah itu Malan berlari dengan satu tangan memegang kruknya dan melompat sepanjang jalan. Ketika dia melihat Yichen, dia tersenyum lebar. "Astaga, menantuku yang baik sudah kembali. Mengapa kamu tidak memberitahu ibumu terlebih dahulu? Ibu akan membuatkanmu makanan enak." Setelah mengatakan itu, dia segera berkata, "Menantuku yang baik, kamu istirahat saja dulu. Ibu akan pergi ke dapur untuk melihat apa yang bisa dimasak." Ketika Siocuran melihat sikap positif dan rajin ibunya di depan Yichen, dia langsung tidak berdaya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. "Bu, mengapa begitu Yichen pulang, kamu langsung bersemangat?" Malan buru-buru berkata, "Jangan sembarangan berbicara. Aku bukan tiba-tiba bersemangat. Hanya saja akhir-akhir ini waktu luangku terlalu banyak hingga membuatku hampir merasa gila. Jadi aku sedang menunggu kepulangan menantuku yang baik agar aku bisa memasak untuknya." Siocuran menghela napas. Di dapur sudah tidak ada apa-apa lagi. Bahkan telur juga tidak ada lagi. "Apa yang bisa kamu masak untuk Yichen?" "Hah, benarkah?" Malan bertanya dengan heran. "Apa tidak ada sayur lagi di dalam lemari es?" Siocuran memutar matanya. "Hanya ada 2 kubis kecil yang tersisa. Itu pun telah digunakan ayah saat memasak mie di pagi hari." Malan memarahi dengan kesal. "Secangkun ini kubis kecil yang kubeli, mengapa dia yang memakannya?" Siocuran menggosok pelipisnya. "Bu, kubis kecil itu sudah hampir busuk. Ayah bilang bahwa jika dia tidak memakannya lagi, pasti akan membusuk." Malan dengan cepat mengalihkan topik. "Lupakan saja, mari kita pesan makanan. Curan, kamu cepat lihat apa yang enak dan belilah yang banyak." Setelah mengatakan itu, dia tersenyum dan berkata pada Yichen, "Yichen, kamu pasti lelah setelah keluar selama beberapa hari. Ayo cepat duduk di sofa untuk beristirahat." Siocuran merasakan perbedaan sikap ini. Meskipun dia merasa sedikit tidak berdaya di dalam hatinya, tapi dia terlalu malas untuk membuat perhitungan dengan ibunya. Jadi dia mengeluarkan ponselnya, membuka aplikasi dan mulai mencari makanan. Malan buru-buru memberi isyarat kepada Yichen untuk duduk di sofa, lalu menuangkan minuman padanya. Yichen beberapa kali memintanya untuk tidak perlu begitu sibuk, tapi dia tidak mendengarkannya dan bersikeras membuatnya secangkir teh untuk Yichen dengan tongkat kruknya. Setelah menyerahkan teh yang diseduh pada Yichen, dia tersenyum dan bertanya, "Yichen, bagaimana perjalanan ke Yanjing kali ini? Apa semuanya berjalan dengan baik?" "Berjalan dengan lancar," Yichen menjawab dengan santai. Malan bertanya, "Oh, seharusnya kamu telah menghasilkan banyak uang kali ini." Yichen berkata dengan santai, "Kali ini klienku agak ketat dengan dana yang ada, jadi dia tidak memberikan uang." "Hah?" Ketika Malan mendengar ini, dia langsung memarahinya. "Orang macam apa itu? Jika tidak punya uang, jangan menyuruh seseorang untuk bekerja. Masa orang telah bekerja untuknya tapi dia tidak memberinya uang? Keterlaluan." Yichen tertawa. "Meski dia tidak memberikan uang, tetapi orang itu telah memberikan suatu barang berharga." Mata Malan yang baru saja meredup tiba-tiba menyala lagi, lalu buru-buru bertanya, "Menantuku yang baik, cepat beritahu aku apa yang telah diberikan klienmu itu." Yichen dengan santai membuka tas tangan yang dibawanya dan mengeluarkan emas batangan dari dalam. Malan melihat emas batangan itu dan berkata dengan terkejut, "Oh, astaga, emas batangan. Ditulis di sini 1000 gram. Astaga, beratnya 1000 gram." Sesudah dia selesai berbicara, dia dengan cepat tersadar kembali dan berseru, "Harga emas sekarang sepertinya sekitar 400 yuan. Jadi satu batang ini hanya sekitar 400.000 yuan." Yichen kemudian mengeluarkan sepotong lagi dan menumpuknya dengan yang sebelumnya. Lalu berkata, dia bukan hanya memberikan satu batang. Malan bertepuk tangan dengan gembira. "Ups, ternyata masih ada lagi." Yichen mengeluarkan sepotong lagi. Malan bahkan lebih bersemangat. "Astaga, 3 batang.
diikuti oleh sudah 4 batang. Astaga, masih ada lagi. Ini sudah batang kelima. Setiap kali Yi Chen mengeluarkan emas batangan, Malan menari dengan penuh semangat, seolah-olah dia adalah seorang siluman tua yang akhirnya mendapatkan daging dari biksu Tong. Sampai Yi Chen mengeluarkan ke-10 emas batangan dan menumpuknya menjadi 2 baris. Mata Marlan melebar saat menatap tumpukan emas batangan yang bersinar itu, lalu bertanya dengan penuh semangat, "Menantuku yang baik, apa masih ada?" "Tidak ada lagi," Yi Chen berkata dengan ringan. Dia memberikan sebanyak 10 batang, diperkirakan nilainya sekitar 4 juta yuan. Astaga, Marlan berseru dengan gembira. Jika dikatakan 4 juta yuan ini sendiri, tampaknya jumlahnya sedang, tidak kurang, tapi juga tidak terlalu banyak. Berbicara sampai ini, matanya tersenyum menjadi 2 celah tipis, lalu mengangkat emas batangan itu dan berkata dengan tangan menari, "Tetapi untuk menukar 4 juta yuan dengan emas ini, itu benar-benar mengejutkan. Tampilan berkilau dan bersinar dari emas ini terlalu meriah." Yi Chen mengangguk dan berkata, "Awalnya aku ingin menguangkannya dan membawanya kembali secara tunai. Tetapi setelah dipikir-pikir, kita juga tidak ada cadangan logam mulia di rumah. Jadi sebaiknya aku menyimpan 10 emas batangan ini sebagai deposit di rumah. Emas ini juga dapat membawa inflasi." Marlan menganggukkan kepalanya dan berkata setuju. "Ya, itu benar. Sekarang harga rumah tidak bisa naik. Sahamnya juga harus menurun. Tapi harga emas naik relatif kencang." Saat berbicara, Marlan memandang Yi Chen dengan sedikit malu dan tersenyum. "Oh, menantuku yang baik, kamu coba lihat. Ibumu tidak pernah bermain dengan emas batangan selama hidupnya. Benda ini berkilau dan berat. Perasaannya saat memegangnya juga sangat bagus. Bolehkah kamu memberi ibumu sebatang agar ibumu bisa memainkan emas saat aku mempunyai waktu luang?" Securan berseru, "Bu, pernahkah kamu melihat orang yang memainkan emas saat dia memiliki waktu luang?" Marlan berkata dengan ekspresi sangat wajar, Apa kamu tidak pernah mendengar orang membicarakannya? Apapun yang bisa dilapisi. Jika kamu memegang emas batangan besar ini sebagai barbel saat waktu luang, ini akan membuat tubuhmu menjadi lebih kuat." Yi Chen segera tersenyum. "Bu, kamu benar. Kamu boleh mengambilnya dan memainkannya sebagai barbel." Ketika Marlan mendengar ini, dia dengan senang hati mengambil emas batangan di tangannya dan berkata dengan gembira, "Terima kasih menantuku yang baik." Xiao Churan buru-buru berkata, "Bu, ini adalah hadiah yang diberikan orang pada Yi Chen. Kamu jangan mengambilnya." Marlan bergumam dengan tidak puas, "Churan, ini adalah hadiah Yi Chen untuk ibu. Ini adalah niat baik dari Yi Chen. Mengapa kamu selalu melarangnya?" Xiao Churan berkata dengan serius, "Aku bukan melarangnya. Aku hanya takut dengan perbuatan aneh macam apa lagi yang akan kamu lakukan." Yi Chen menasihati Xiao Churan dari samping. "Sudahlah Churan, jika ibumu menyukainya, biarkan saja ibumu mengambilnya dan bermain dengannya. Kamu tidak perlu ikut campur." Marlan memeluk emas batangan itu dan berkata pada Xiao Churan, "Churan, Yi Chen saja tidak punya pendapat, jadi kamu jangan mengomel di sini." Setelah mengatakan itu, dia memutar matanya menatap Yi Chen sambil tersenyum dan berkata, "Yi Chen, menantuku yang baik, itu apakah ibu boleh mendiskusikan sesuatu denganmu?" Yi Chen sudah tahu jelas semua sikap Marlan, jadi dia tidak menunggu Marlan mengatakannya dan langsung bertanya padanya, "Bu, apa kamu bermaksud mengatakan bahwa hanya ada 1 barbel itu tidak nyaman? Harus ada 2. 1 barbel, 1 tangan baru cocok untuk berolahraga." Marlan menepuk pahanya dan berkata dengan penuh semangat, "Astaga, menantuku yang baik. Memang kamu yang paling mengerti diriku. Kamu lihat, bukankah semua barbel itu berpasang-pasangan?
Satu tangan, satu barbel, itu baru disebut berolahraga. Jika aku hanya memiliki satu, jangan-jangan setelah beberapa saat aku akan memiliki satu lengan yang berotot dan satu lengan yang lurus. Yi Chen mengangguk, langsung mengambil emas batangan lain dan menaruhnya di dalam pelukan Malan dan berkata dengan gembira, "Ayo, ambil ini, ambil saja keduanya, semua milikmu." Malan sangat senang. Dia memegang satu emas batangan di setiap satu tangan, lalu duduk di sofa dengan senang hati. Sio Curan melihat ibunya seperti ini hanya bisa merasa ketidakberdayaan, baru akhirnya berbicara untuk mengingatkan. "Bu, kamu tidak bisa menjual emas batangan ini secara diam-diam." Malan buru-buru setuju dan berkata, "Oh, jangan khawatir, aku tidak akan pernah menjualnya." Sio Curan menghela nafas dan berkata pada Yi Chen, "Suamiku, aku sarankan kamu pergi ke bank besok untuk menyewa berangkas dan meletakkan emas batangan ini di bank. Aku rasa sama sekali tidak aman untuk meletakkannya di rumah." Malan marah dan berkata dengan tidak setuju, "Curan, kamu sedari tadi di sini telah menyindirku sepanjang malam. Memangnya di matamu aku ini begitu tidak dapat diandalkan? Yi Chen menyimpan emas batangan ini di rumah. Apa aku akan mencurinya?" Xiao Curan sibuk menjelaskan. "Bu, maksudku bukan itu. Aku pikir jika ada begitu banyak emas batangan yang ditempatkan di rumah, sangat tidak aman jika dirampok." Setelah mengatakan itu, dia berkata, "Aku juga sarankan padamu untuk menyimpan dua emas batangan itu di bank. Jika kamu benar-benar ingin berolahraga, besok aku akan membelikanmu sepasang barbel khusus wanita." Tidak, Malan memeluk dua emas batangan itu dan bergumam, "Aku akan menggunakannya sebagai barbel. Aku juga akan meletakkannya di bawah bantalku saat aku tidur di malam hari." Yi Chen menatap Sio Curan saat ini dan berkata, "Sudahlah Curan, ibumu boleh melakukan apapun yang dia inginkan. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu." Malam itu, Malan tidak pernah meninggalkan tangannya dari dua emas batangan yang diberikan Yi Chen padanya. Dan karena proyek hotel di Hao telah memasuki tahap penting, jadi Sio Curan sangat sibuk akhir-akhir ini. Ketika Yi Chen pulang, dia berinisiatif untuk mengantarnya pulang pergi ke tempat kerja. Keesokan paginya, Yi Chen mengantar Sio Curan ke lokasi konstruksi hotel di Hao. Kemudian dia menerima telepon dari Chen Jekai. Di telepon, Chen Jekai mengatakan padanya bahwa Wan Pojun telah membawa hampir 100.000 tentara Wan Longhol ke hotel Buckingham Palace. Setelah Yi Chen mendengarkan, dia bertanya kepada Chen Jekai, "Tuan Chen, apa gedung administrasinya telah dikosongkan?" Chen Jekai berkata, "Tuan muda, tadi malam sudah dikosongkan. Aku telah memberi kompensasi sebesar 2 kali lipat dari tarif kamar pada para tamu yang tadinya masih tinggal di sana dan mengatur ke gedung-gedung lain." "Baguslah kalau begitu." Yi Chen memerintahkan dengan puas. "Begini, kamu menyuruh Wan Pojun pergi ke gedung administrasi untuk menungguku. Aku akan segera ke sana." "Baik, Tuan muda." Gedung administrasi Hotel Buckingham Palace sendiri melayani jamuan bisnis berskala besar dan pertemuan bisnis kelas atas. Gedung itu tidak hanya memiliki sejumlah besar ruang tamu kelas atas, ruang pidato besar, dan banyak ruang konferensi. Di antaranya, ukuran ruang pidato cukup untuk mendukung konferensi yang terdiri dari 1 atau 2 ribu orang. Yi Chen meminta Chen Jekai untuk mengosongkan gedung administrasi karena dia berencana untuk menggunakannya sebagai markas besar Wan Long Hall di masa depan. Setelah mengemudi sampai ke Hotel Buckingham Palace, Chen Jekai sudah menunggu di luar lobi. Ketika dia melihat Yi Chen datang, dia secara pribadi membuka pintu mobil untuknya dan membawanya pergi ke ruang pidato gedung administrasi. Pada saat ini hampir 100 tentara dari Wan Long Hall sedang duduk dengan rapi di dalam. Ekspresi mereka penuh dengan tekad dan sangat tegas. Chen Jekai mendorong pintu ruang pidato.
Yi Chen melangkah masuk dan Wan Po-jun langsung berdiri secara refleks. Segera setelah itu hampir 100 tentara yang tersisa juga berdiri satu demi satu menatap kagum pada Yi Chen yang melangkah masuk. Ketika Yi Chen datang ke depan tentara Wan Longhol, Wan Po-jun memimpin dengan satu lutut, mengangkat tinjunya di atas kepalanya dengan kedua tangan dan berkata dengan hormat, "Tuan Yi, bawahanmu telah memimpin 88 tentara dari Wan Longhol untuk datang ke kota Jinling untuk mendengar perintahmu." Tentara lain di belakang juga berlutut dengan satu lutut dan berkata serempak, "Kami mendengar dan menunggu perintah Tuan Yi." Hanya ada 2 orang yang tidak berlutut dengan satu lutut. Mereka adalah Lu Houtian, Raja Harimau Putih yang telah dikalahkan Yi Chen, dan Chen Zhongle, Raja Serigala yang kesadarannya telah disegel oleh Yi Chen. Yi Chen mengangguk puas, mengulurkan tangannya untuk membantu Wan Po-jun berdiri, lalu berkata, "Para saudara sekalian, tidak perlu berlutut